Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ya, di kelas 8 ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah sebuah aplikasi atau program yang digunakan untuk menghitung, ya, ya. Kalau kemarin dulu kelas 7 kita belajar tentang Microsoft Word untuk pengolahan kata, dokumen. Di kelas 8 ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel yang berfungsi untuk menghitung. Cara membuka Microsoft Excel, yang pertama kali kita mulai dari Start, All Program, kemudian Microsoft Office dan Microsoft Excel. Kita klik Microsoft Excel. Ini adalah tampilan layar Microsoft Excel. Ya, itu cara membuka Microsoft Excel, cara yang pertama. Ya. Ada cara lain bagaimana membuka Microsoft Excel itu, kita mengklik shortcut pada desktop. Ya, ini shortcut. Gambar-gambar yang ada di desktop ini kita sebut sebagai shortcut. Shortcut adalah jalan pintas untuk membuka program. Ya, kita klik 2 kali secara cepat atau kita klik 1 kali kemudian menekan enter pada keyboard. Kita klik 2 kali saja, ya, dengan mouse secara cepat. Tampilannya sama seperti kita membuka dari Start, All Program, kemudian Microsoft Office, kemudian Microsoft Excel. Tampilannya sama seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan cara satu maupun cara yang kedua. Ini tampilan layar Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel itu ada 2 item penting, ya, yang harus kalian pahami, yaitu kolom sama row. Nah, kolom itu yaitu kotak, ya, ini bentuknya kotak-kotak, ya. Kolom itu adalah kotak ke samping yang diwakili atau ditandai oleh abjad. Ini A, B, C, D ini sebagai tanda bahwa ini adalah kolom. Kolom itu adalah kotak ke samping yang diwakili atau ditandai oleh abjad. Kemudian ada kotak ke bawah. Kotak ke bawah ini yang ditandai atau diwakili oleh angka ini. Oleh angka-angka ini 2 item penting dalam Microsoft Excel yang harus kalian pahami. Kenapa penting? Ya, karena fungsi daripada kolom dan row ini adalah untuk mengetahui lokasi yang akan kita hitung. Untuk mengetahui lokasi yang akan kita hitung. Misalkan kita akan menghitung 5 tambah 5, atau misalkan kita hitung 10 tambah 10 tambah 5, misalkan 10 ini terletak pada kolom D baris ke-4. Jadi kita membacanya itu D4, ya, kita membacanya apa? D4. Ini D kolom sama row, jadi kolom D baris ke-4. Kemudian saya tulis lagi di sini angka 10 lagi, berarti yang ini adalah kolom D baris ke-5. Cara membacanya gitu. Jadi fungsi kolom dan row itu untuk mengetahui lokasi angka-angka yang akan kita hitung. Kemudian saya kasih contoh lagi di sini, angka 5 misalkan. Angka 5 ini berada pada posisi kolom D baris ke-6. Ya, paham ya? Jadi kenapa itu 2 item penting, kolom sama row, untuk mengetahui lokasi angka-angka yang akan kita hitung. Kemudian di dalam Microsoft Excel itu, ya, ada 2 tanda baca penting. Yang pertama itu titik 2, ya. Titik 2 ini, ya, titik 2 ini artinya sampai dengan, ya, titik 2 ini artinya sampai dengan. Kemudian ada juga titik koma. Titik koma ini, ya, artinya bisa dan, bisa maka, bisa juga atau. Ingatin ya. Jadi 2 tanda baca penting. Yang pertama titik 2 artinya sampai dengan,
Kemudian titik koma itu artinya bisa dan, bisa maka, bisa juga atau. Kita penerapan ke dalam rumus misalkan, ya, yang akan kita pelajari di kelas 8 ini ada beberapa rumus ya mungkin hampir sampai 20-an rumus lah kita terapkan. Kita coba pada penerapan rumus yang pertama, yaitu rumus penjumlahan. Kita akan menggunakan rumus sum misalkan ya, kita akan menjumlahkan 10 tambah 10 tambah 5, taruh sini, kemudian kita tekan sama dengan. Nah, sama dengan itu harus ditulis terlebih dahulu ya, sama dengan itu ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada sama dengan, maka dianggap angka bukannya rumus, atau dianggap tulisan biasa bukan rumus. Kemudian kita tuliskan sum ya, sum, kemudian kurung buka. Nah, yang kita mau jumlah mana? 10 tambah 10 tambah 5. Nah, 10 ini terletak pada kolom apa? Baris ke berapa? Nih, yang ini kolom D, baris ke 4. Berarti kita menulisnya D4. Kemudian sampai dengan pakai apa? Pakai titik 2 ya. Sampai dengan mana? Sampai dengan angka 5. Angka 5 ini kolom apa? Kolom D, baris ke 6. Berarti D6. Kemudian kita tekan kurung tutup, kemudian enter. Maka akan dijumlahkan 10 tambah 10 tambah 5 sama dengan 25. Itu kalau kita menggunakan titik 2 ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada dua tanda baca penting. Yang pertama titik 2, yang kedua titik koma. Sekarang kita penerapan menggunakan titik koma ya. Nah, tadi ini menggunakan titik 2, sekarang kita menggunakan tanda baca titik koma dengan rumus yang hampir sama, cuma bedanya di titik 2 sama titik koma. Lihat hasilnya nanti seperti apa. Sekarang kita tuliskan sum sama dengan sum kurung buka ya, D4 titik koma D6. Hampir sama seperti yang tadi, cuma bedanya titik 2 sama titik koma ya. Sekarang kita enter, maka hasilnya 15. Kenapa 15? Nah, ini makanya dua tanda baca penting harus kalian pahami antara titik 2 sama titik koma ya. Ingat lagi penjelasan saya sebelumnya, bahwa memang titik 2 itu artinya sampai dengan. Kalau yang ini titik koma artinya bisa dan, bisa maka, bisa juga atau. Sekarang kalau kita baca rumus yang ini misalkan, ini rumusnya ini sama dengan sum D4 titik 2 D6, hasilnya 25. Kalau kita baca, nah, baca gampangnya gini aja, dijumlah, sum itu penjumlahan, dijumlah dari D4 sampai dengan D6. Berarti D4 sampai dengan D6, D5 nya ikut dihitung nggak? Ikut. Kenapa? Karena sampai dengan. Berarti D4, D5, D6 ikut terhitung semua kalau kita menggunakan titik 2. Sekarang kalau kita menggunakan titik koma, kita baca di jumlah D4 dan D6. Nah, berarti D5 nya tidak ikut dihitung. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa titik 2 itu artinya sampai dengan, titik koma itu artinya bisa dan, bisa maka, bisa juga atau ya. Nih, itu tadi ada dua item penting. Yang pertama itu tentang kolom, kemudian tentang row, kemudian tentang titik 2 dan titik koma ya. Ini penjelasannya, jangan lupa bahwa memang
Nah, kenapa begitu penting tanda baca ini? Karena memang ketika kita salah dalam membuat titik dua atau titik koma atau masukkan rumus, maka komputer akan mengeksekusi sesuai dengan perintah kita. Ketika rumus yang kita masukkan salah, maka tidak akan dieksekusi sesuai dengan harapan. Ya, karena kita salah memasukkan rumusnya, salah memasukkan tanda bacanya. Ya, itulah masalahnya. Kenapa kita harus paham antara titik dua dengan titik koma. Kemudian kenapa row dan kolom itu begitu penting? Karena untuk mengetahui lokasi yang akan kita hitung. Ya, seperti itu ya. Ini karena ini materi yang pertama, pembelajaran yang pertama ya mungkin hanya sebatas perkenalan dari penjelasan tentang kolom, row, kemudian tanda baca. Nah, saya rasa mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran pertama ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.